Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Fajar Satritama dari kelas IF22G. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proses mengenai analisis dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan support vector machine atau SVM berdasarkan dataset dari UCI Heart Disease dengan menggunakan datasetnya dari Kaggle, yaitu sudah disiapkan, lalu nanti menggunakan Google Colab, dan tujuannya adalah memprediksi apakah seseorang menderita penyakit jantung menggunakan SVM. Oke, ini untuk tugasnya. Lalu untuk hasilnya adalah yang pertama, kita mengambil dataset dari Kaggle, yaitu ini. Ini sudah disiapkan datasetnya. Di sini ada beberapa atribut, ada 13: age, sex, CP, trace, BPS, dan lain-lain sampai 14 condition. Nah, bagi yang belum, silakan bisa langsung download. Saya sudah download. Di sini kita langsung siapkan ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingannya untuk memprediksi penyakit jantung. Di sini kita import library-nya dulu, Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan lain-lain. Ini kita siapkan untuk memprediksi penyakit jantung. Lalu kita load datasetnya. Di sini kita yang sudah di-download tadi ya. Saya sudah download. Nah, ini ya datasetnya. Ini contoh dataset yang tadi sudah di-download. Ini untuk atributnya, dan ini untuk isinya, value. Nanti kalian tinggal upload di sini, masukkan saja. Bagi yang belum, silakan bisa di-upload. Lalu kita coba running datasetnya. Sudah. Langsung kita eksplorasi awal ya. Jadi kita bisa di sini ada print df head, info, describe, dan df condition value counts. Itu untuk df head itu menampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur. Jadi melihat 5 baris pertama di sebuah dataset itu untuk melihat struktur datanya. Lalu df info itu untuk melihat jumlah kolom, tipe data, dan data kosong yang ada di dataset tersebut. Lalu ada df describe atau statistik deskriptif, min, max, mean, dan lain-lain deh. Pokoknya describe dari si dataset tersebut. Lalu untuk condition value counts itu untuk mendiskusikan label pada kolom target, yaitu target condition, kolom condition. Jika 0 itu sehat, 1 itu sama dengan sakit, itu dia mengcount value count. Coba kita running. Nah, di sini ada df head. Nah, nanti muncul seperti ini. Lalu df info itu menampilkan jumlah kolom, tipe data, dan data kosongnya atau 0. Lalu describe ya, dari si data itu, age itu countnya itu sekitar 297, meannya sekian, dan sex semuanya sama. Lalu untuk condition atau target, 0 itu ada 190,
untuk 1 itu ada 137, atau yang tidak sakit atau sehat itu sekitar 160, untuk yang sakit itu 137. Lalu langkah yang keempat, cek missing value-nya atau is null-nya ya dari si dataset tersebut. Jadi agar tidak ada data yang hilang sebelum melatih model, jadi kita cek dulu missing value-nya. Nah di sini 0 semua ya, jadi aman. Lalu langkah yang kelima, visualisasi distribusi target. Di sini memvisualisasikan jumlah pasien dengan target, atau target itu adalah condition ya, kolom condition. Jadi berguna untuk melihat apakah data seimbang atau balance atau tidak, jadi mendistribusi. Nah di sini kan sudah ya tadi ya, hasilnya sebenarnya sama kayak yang ini, dari kolom condition yang 0 berapa, yang 1 berapa, yang 0 itu 160, yang satu itu 137. Lalu yang keenam adalah memisahkan fitur dan target. Di sini semua kolom fitur seperti age, kolesterol, max, heart rate dan sebagainya, itu yang X ya. Untuk yang Y itu kolom target atau kolom condition, apakah pasien sakit jantung atau enggak gitu. Nah ini kan sudah ya. Terus normalisasi fitur. Di langkah ini adalah menormalisasikan data agar setiap fitur punya skala yang sama, rata-rata sama dengan 0, standar deviasi 1. Hal ini penting untuk algoritma seperti SVM agar tidak bisa agar bias terhadap fitur tertentu. Untuk langkah ke-7, langkah ke-8 yaitu split data atau training data. Jadi membagi data menjadi 80% training dan 20% testing. Nanti di sini ada random state agar hasilnya konsisten jika dijalankan ulang. Lalu kita sudah di running semua. Yang langkah 9 adalah latih model SPM-nya. Di sini adalah membuat model support vector classifier. Jadi dengan kernel RBF atau radial basis function. Di sini ada kernel RBF cocok untuk data yang tidak terpisah secara linear, melatih model menggunakan data training. Lalu untuk yang langkah 10 kita memprediksi ya. Nah nanti hasilnya seperti ini. Untuk langkah 10 adalah kita memprediksi model yang sudah dilatih digunakan untuk prediksi Y berdasarkan X test ya. Langkah terakhir adalah evaluasinya. Jadi di sini untuk confusion matrixnya adalah menunjukkan jumlah prediksi benar atau salah untuk masing-masing kelas. Classification report itu untuk menampilkan precision recall F1 score untuk masing-masing kelas. Akurasinya yaitu persentase agar data uji yang diprediksi dengan benar oleh model. Untuk contoh akurasinya adalah contoh ini ya. Ini classification report. Ini confusion matrixnya ya. Ini classification report. Lalu akurasinya di 73%. Itu untuk outputnya accuracy based on ini ya, support vector machine. Oke, mungkin itu yang
bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.